Meninggalkan negaranya demi mengabarkan Injil di Lembah Silindung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Keduanya berangkat dari Sibolga dengan berjalan kaki melalui hutan belantara dan bukit-bukit terjal. Pada hari ke-6 perjalanan, sekelompok orang berwajah bengis membantai Munson dan Liman. Tidak hanya dibantai, mayatnya dipertontonkan di pasar. Tulang belulangnya dibuang ke tempat sampah. Samuel Munson lahir pada tanggal 23 Maret 1804 di New Sarcelles, Maine, sedangkan Henry Liman lahir tanggal 23 November 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Juli 1833, para jemaat baptis di Boston, Amerika Serikat membuat perjamuan jemaat. Dalam pesta itu, semua perhatian tertuju pada dua pengkhotbah muda, Samuel Munson dan Henry Liman, dan istri mereka yang akan berangkat membelah samudra menuju sebuah negeri jauh yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Negeri yang mereka tuju bernama Hindia Belanda, yang kelak akan menjadi tanah pekuburan mereka sendiri. Munson dan Liman menumpang kapal bernama Duncan dengan sebuah acara pelepasan yang mengharukan dari anggota jemaat gereja baptis Boston. Keduanya melambai dan menatap para jemaat yang berbaris di bibir pelabuhan, hingga benua Amerika lenyap sama sekali di belakang mereka. Setelah berlayar selama 105 hari, Munson dan Liman melihat sosok Pulau Jawa, dan kapal mereka merapat ke Batavia. Di kota yang sedang berkembang ini, keduanya mendapat sambutan dari seorang rohaniawan berkebangsaan Inggris, Gembala Mothers. Selain dibekali pengetahuan teologi, mereka juga dibekali keterampilan medis. Dari surat-surat yang mereka kirimkan ke Boston, diketahui bahwa mereka sangat sibuk dengan para pasien yang datang tiap hari. Setelah menguasai bahasa Melayu, Munson dan Liman mulai mengurus izin pada pemerintah Belanda untuk berangkat ke Tanah Batak. Gubernur Jenderal pemerintahan Belanda di Batavia meluluskan permintaan mereka. Tanah Batak adalah impian Munson sejak ia sekolah teologi. Ia mendapatkan literatur yang menceritakan keindahan kawasan ini. Berikut masyarakatnya yang masih menganut kepercayaan kuno, Sipelebegu atau sejenis animisme. Terima kasih, kami generasi ke-6 dari Opung Raja Panggalame, Marga Lumban Tobing. Nama saya Opung Anggun Pasaribu. Kami yang merawat sekaligus membersihkan tempat ini. Kalaupun ada pengunjung, kami memandu dan mengucapkan selamat datang kepada setiap pengunjung yang datang ke tempat kita ini. Yang boleh kami ceritakan hanya sejarah turun-temurun. Kami tidak mengerti yang ada di internet, di YouTube, atau di yang lain. Sejarah turun-temurun yang kami terima, Henry Liman dan Samuel Munson diutus oleh sending gereja baptis dari Boston, Amerika Serikat menuju Tanah Batak. Henry Liman dan Samuel Munson dengan naik kapal SS Duncan
berangkat dari Boston menuju Batavia. Dan dari Batavia meneruskan perjalanan ke Bengkulu. Dan dari Bengkulu meneruskan perjalanan ke Padang. Dari Padang ke Pelabuhan Besar Barus. Dan dari Pelabuhan Besar Barus menyeberang ke arah Pulau Poncan. Dan dari Pulau Poncan kembali ke arah Sibolga, Tapanuli Tengah sekarang, melalui jalur Poriaha, Pagaran Baringin, Sigarupu, Sitapayan, Pagaran Lambung, dan pendek cerita, tibalah di daerah kami ini, daerah Lobu Pining, Kecamatan Adiakoting, Tapanuli Utara. Pada hari Selasa 8 April 1834, Munson dan Liman berangkat meninggalkan anak istri mereka di Batavia dengan menumpang kapal besar Mederika. Mereka berada di antara para serdadu Belanda beserta tawanannya. Pada tanggal 19 April 1834 atau 11 hari sejak keberangkatan dari Jawa, mereka tiba di Bengkulu. Munson dan Liman tinggal di sini selama 4 hari. Lalu pada tanggal 26 April 1834, mereka sudah menjejakkan kaki di Padang. Gembala gereja Belanda Ward menyambut keduanya. Munson dan Liman mendapat banyak informasi penting dari beliau karena Ward sudah pernah mengunjungi tanah Batak sebelumnya pada tahun 1824. Menurut Ward, orang Batak adalah masyarakat yang ramah tamah. Ward juga menceritakan penyambutan raja-raja Batak terhadap dirinya yang disertai dengan tarian atau tortor. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1834, Munson dan Liman tiba di tanah Batak untuk pertama kalinya, yakni di Sibolga. Tuan Bonnet, seorang pejabat Belanda, menyambut mereka dengan hangat. Dia bahkan memberikan perlengkapan untuk keberangkatan mereka selanjutnya ke arah Silindung. Dalam perjalanan, Munson dan Liman disertai seorang penerjemah, tukang masak, polisi, dan 8 pendamping lain. Rombongan kecil ini berangkat pada suatu sore yang teduh, tanggal 23 Juni 1834. Menembus belantara, lembah dan pegunungan yang bergelombang selama 6 hari. Kadang-kadang mereka harus merangkak seperti ekspedisi kelompok pecinta alam ketika melalui medan yang sangat sulit. Rura Silindung yang mereka tuju adalah sebuah lembah yang datar dan indah di sebelah utara Tapanuli. Ketika sampai di kampung Raja Suasa, misionari Munson dan Liman menerima saran dari Raja Suasa agar mereka menginformasikan lebih dulu kedatangan mereka di Silindung. Saat itu Suasa di Rura Silindung atau yang sekarang disebut dengan Kota Tarutung memang masih diwarnai kemelut akibat akses dari Perang Bonjol. Namun Munson dan Liman memilih menghemat waktu agar segera tiba di Silindung. Tepat 6 hari sejak berangkat dari Sibolga, satu sore yang indah menyambut mereka di pinggiran sebuah kampung. Munson mengutus penerjemah untuk mengetahui keadaan di kampung tersebut sebelum memasukinya. Namun setelah beberapa jam, si penerjemah tak kunjung kembali. Dengan sorak-sorai semua menjawab, bunuhlah, bunuhlah. Sejarah turun-temurun ke kami. Sambil diucapkan bunuh, sudah ada yang pegang bambu runcing, ada yang pegang alat-alat lain seperti yang ada di relief ini. Begitu melihat situasi sudah mengganas, Henry Liman dan Samuel Munson berlutut berdoa.